حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Babur Rahmah rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu lagi di majlis ilmu ba'da maghrib hari Senin, malam Selasa, untuk melanjutkan kajian ilmu Islam kita, pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Teman-teman orang saleh yang bersumber dari ucapan Rasulullah yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang kedua, yaitu bab tentang at-taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bab yang sebelumnya Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah ta'ala membahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab tentang al-ikhlas, keikhlasan, bab tentang pentingnya mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat dari bab per babnya, di sini kita diajak untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada dalam diri kita secara bertahap. Mulai dari memperbaiki hati atau niat, yaitu harus betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perintah terbesar dari Allah azza wa jalla untuk kita adalah keikhlasan. Dan itu adalah tauhid, peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah azza wa jalla kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, kita diajak untuk memperbaiki niat. Segala sesuatu di kehidupan dunia ini, seorang muslim dan muslimah harus ikhlas niatnya karena Allah azza wa jalla. Dan ikhlas itu adalah kita betul-betul mengejar penilaian dan balasan hanya dari Allah azza wa jalla, tidak mengejar apapun dari selain Allah. Kita tidak tergiur dengan pujian manusia, penilaian manusia, penglihatan manusia, pendengaran manusia. Kita pun tidak mengejar apresiasi manusia, tidak mengejar balasan dari manusia, pujian, sanjungan, termasuk tidak mengejar bagian-bagian dunia yang ada di sisi manusia. Tetapi ikhlas adalah betul-betul mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah, mengejar ridhonya, mengejar pahalanya, mengejar surga Allah, dan mengejar semua janji manis yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu biasanya hidupnya pasti diselimuti dengan ketenangan. Karena setiap apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan, setiap apa yang dia berikan, yang dia korbankan, semua ikhlas karena Allah, sehingga tanpa beban.
apapun hasilnya, sesuai atau tidak dengan apa yang diinginkan, maka itu tidak mempengaruhi ketenangan hidup. Jadi orang-orang yang ikhlas, ya, meniatkan ikhlas karena Allah segala sesuatunya, pasti hidupnya tenang. Kemudian setelah itu di bab kedua kita sudah bahas bab taubah, bab tentang bertaubat kepada Allah. Kemudian kita diajak untuk bertaubat, yakni kita memperbaiki keadaan diri kita lahir dan batin. Apapun masa lalu kita, siapapun kita dulunya, sehitam apapun, segelap apapun, serusak apapun, atau mungkin kita banyak kekurangan di masa lalu, itu tidak jadi masalah jika sekarang dan kedepannya kita lebih memperbaiki diri. Yang dulunya kafir dirubah dengan Islam, yang dulunya munafik, ya, dirubah dengan iman, yang dulunya melakukan kesyirikan dirubah dengan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, yang dulunya gandrung dengan perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya, sekarang lebih fokus mengikuti ajaran-ajaran sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Yang dulunya bergelimang dengan dosa-dosa besar atau maksiat-maksiat ataupun dosa-dosa kecil, sekarang disibukkan dengan belajar ilmu agama, beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taubat. Dan taubat itu kita melakukan perubahan. Taubat kita iringi dengan istighfar. Taubat itu kan kembali ke jalan Allah, kembali kepada aturan agama Allah, sedangkan istighfar kita minta ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertobat pun sama seperti orang yang tadi sudah bisa memperbaiki niat, sudah bisa mengikhlaskan segala sesuatunya karena Allah. Orang yang bertobat pun bertobat kepada Allah dengan benar, maka dia akan merasakan ketenangan hidup. Dia akan merasakan ketenangan hidup. Dan saya yakin siapapun dia, manusia yang hidup di atas muka bumi ini, yang ada di dunia ini, pasti dia menginginkan ketenangan. Karena percuma gak punya harta benda dan hidupnya gak tenang. Oh, itu pasti ya, gak mau kita semua. Atau percuma banyak harta bendanya tapi hidupnya gak tenang. Jabatannya Masya Allah tinggi, kedudukannya tinggi, tapi nggak tenang hidupnya, percuma. Percuma dia dipermudah untuk bisa mengambil dan merasakan berbagai macam kemewahan dunia kalau tidak memiliki ketenangan. Makanya lebih baik menjadi orang yang rezekinya melimpah dan hidupnya tenang daripada rezekinya seret dan hidupnya tidak tenang. Setuju jemaah? Harus setuju. Maka berbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya yang kita cari itu adalah ketenangan, as-sakinah, al-waqar, ketenangan. Nah, dengan ikhlas hidup akan tenang. Dengan taubat kepada Allah hidup akan tenang. Termasuk di bab ketiga ini akan kita bahas babus sabr. Bab yang membahas tentang as-sabru, kesabaran. Babus sabri atau babun as-sabru, bab tentang kesabaran. Nah, dengan kesabaran, di mana sabar kita ini kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala, ini pun sama akan mendatangkan as-sakinah, al-waqar, yakni ketenangan. Orang-orang yang sabar hidupnya pasti tenang. Berbeda dengan orang yang dia melepaskan tali kesabaran. Orang-orang yang dia justru menjadi musuh kesabaran. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit ikut amarah. Tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan diri dan seterusnya. Orang-orang yang melepaskan tali kesabaran, maka mereka hidupnya tidak tenang. Sedangkan orang yang terus bersabar, karena Allah dia bersabar. Bukan karena tidak bisa apa-apa, bukan karena nggak punya apa-apa, tetapi dia bersabar lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia pun akan merasakan ketenangan hidup. Kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya ilmiah
dari seorang ulama yang terkemuka di zamannya, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kitab Riyadhus Shalihin ini sudah menyebar ya ke seantero dunia, bahkan semua kalangan dari kaum muslimin bisa menerimanya. Termasuk kalau kita mencari di gadget ya, di handphone atau di internet, itu sudah tersebar banyak. Ini pun saya membuka kitab berbentuk aplikasi di App Store, ya, dan mudah-mudahan di Play Store atau Android juga ada kitab Riyadhus Shalihin. Nah, seharusnya kemudahan-kemudahan teknologi, ya, kemudahan-kemudahan fasilitas dunia seperti ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang berpahala. Kita gunakan untuk hal-hal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti ini, gunakan untuk membuka kitab-kitab para ulama ya. Taib, kita masuk bab yang ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Babus sabri, bab tentang kesabaran. Ingat, sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari rasa lapar, dari kekurangan harta benda atau kehilangan jiwa yang dicintai, dan dari kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surah Al-Imran. Al-Imran ayat ke-200, perintah tentang bersabar dan terus memperkuat kesabaran. Di surah Al-Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar itu diulang ya perintahnya. Bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran. Jadi sabar kita itu harus betul-betul berkualitas. Sabar yang betul-betul kuat ya. Kemudian wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ditunaikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa batasan. Bayangkan, pahala dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, dengan tanpa batasan. Unlimited. Yang kalau kita cari orang terkaya di dunia, nggak cuman orang terkaya di Indonesia ya, di dunia kita cari orang terkaya, siapa dia? Coba kita cek kekayaannya, harta benda yang dia miliki, pasti ada batasnya. Pasti ada batasnya. Tetapi pahala dan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar bi ghairi hisab, tanpa batas. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walaman sabara wa ghafara walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan siapa saja yang dia bersabar dan memaafkan, sungguh hal yang demikian itu termasuk dari urusan-urusan yang betul-betul mulia yang harus diperjuangkan.
Artinya orang yang bersabar, dia dimuliakan oleh Allah, berada di titik kemuliaan dan layak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Mintakanlah pertolongan oleh kalian kepada Allah lewat sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Artinya dengan bersabar dan dengan kita menjaga salat, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, kita hadapi dengan sabar, kita terus menjaga salat, Allah pasti menurunkan bantuan dan pertolongannya kepada kita. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian sampai kami mengetahui siapa orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh dari kalian di jalan kami, dan siapa orang-orang yang betul-betul bersabar. Artinya Allah menunggu dan mencari hamba-hambanya yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dan juga bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa bersabar, mereka ditunggu oleh Allah, yang kemudian nanti akan Allah tempatkan di tempat yang sangat mulia. Allah berikan apresiasi dan balasan pahala yang begitu besar. Adapun orang-orang yang tidak mau bersabar, kalau pakai bahasa kita mungkin mereka itu tidak dilirik, apalagi ditunggu, tidak sama sekali. Nah, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berbicara tentang kesabaran. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar, ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar, katsiratun ma'rufatun, itu sangat banyak dan sudah dikenal oleh kaum muslimin. Tentunya kaum muslimin yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang Islam yang rajin belajar ilmu agama. Ayat-ayat seperti yang tadi kita baca ini sudah banyak terulang. Cuman kadang kita baca tanpa memahami. Itu yang jadi masalah, itu yang jadi kesalahan kita. Kita hanya baca tanpa memahami, tanpa mentadaburi. Sehingga apa yang kita baca dari ayat Al-Quran itu seakan-akan tidak ada efek dan dampaknya. Contoh misalkan tadi, ketika Allah berfirman, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Kalau kita hanya baca begitu saja, hanya fokus kepada tajwid ya, atau suara yang merdu, tanpa kita mencari tahu apa maknanya, ini tidak akan membekas, tidak ada efek dan dampaknya. Tetapi kalau kita coba mencari tahu maknanya, ista'inu bis sabri was salah, kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Artinya Allah menjanjikan apapun masalahnya, apapun ujian dan hal yang sedang menimpa kita, kalau kita minta tolong kepada Allah lewat sabar dan salat, pasti akan ada pertolongan Allah untuk kita. Apalagi kita baca ayat selanjutnya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan Allah untuk orang-orang yang bersabar ini banyak hal. Mulai dari Allah selalu mengawasi mereka, melihat mereka, memperhatikan mereka, mengetahui mereka. Allah juga melindungi mereka, menjaga mereka, termasuk Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Innallaha ma'as sabirin. Teringat ayat ini, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, yakni menjaga, melindungi, membantu, menolong apa-apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, sehingga kita semakin kuat, semakin yakin Allah bersama orang yang bersabar. Oleh karena itu saya harus bersabar.
karena pasti Allah akan menolong saya. Seperti itu. Maka usahakan ayat yang kita baca itu kita memahami makna-maknanya. Kita memahami arti-artinya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan selain ayat-ayat yang kita baca tadi, banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang lainnya yang menerangkan tentang pentingnya kesabaran. Di antaranya Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat ayat ke-137. Al-A'raf ayat ke-137. Wa tammat kalimatu rabbikal husna وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Artinya apa? Orang-orang yang mau bersabar, mereka akan mendapatkan kebaikan dan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai buah manis dari kesabaran mereka. Walaupun ayat ini berbicara tentang Bani Israel, tetapi ayat ini berlaku juga untuk semua manusia, termasuk kita kaum muslimin. Yang bersabar pasti akan diberi kebaikan dan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita buka Al-Quranul Karim, kata para ulama rahimahullah ta'ala, kurang lebih 90 kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kesabaran. 90 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kesabaran. Baik itu yang menyebutkan perintah-perintah kita untuk bersabar, ataupun yang menyebutkan tentang fadilah, keutamaan-keutamaan sabar. Bukan 1, 2, 3 kali, 90 kali disebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Artinya kesabaran ini bukan sesuatu yang sepele, dan tidak boleh kita meremehkannya. Pandang dan yakini kesabaran ini adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita memilikinya, maka kita pun akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Azza wa Jalla, dari kebaikan-kebaikan. Atau firman Allah yang lain seperti di surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Az-Zumar ayat ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini penggalan ayat yang belakangnya tadi dinukil juga oleh Imam An-Nawawi, Az-Zumar ayat ke-10. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, bumi Allah itu luas, dan sesungguhnya pahala balasan kebaikan bagi orang-orang yang bersabar akan ditunaikan kepada mereka, diberikan kepada mereka dengan tanpa batasan. Subhanallah. Sampai kata para ulama, setiap ibadah itu memiliki batasan pahala, illa sabr, kecuali sabar. Semua jenis ibadah, semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam itu ada batasan pahalanya, illa sabr, kecuali kesabaran. Karena memang jelas ya dalilnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ditunaikan pahala untuk orang-orang yang bersabar dengan tanpa batasan. Allahu Akbar. Atau juga firman Allah yang tadi kita baca dari nukilan Imam An-Nawawi di surah Al-Baqarah ayat 157 atau 155, mulai dari 155 sampai 157.
Kita baca lebih lengkap ya. Tadi Al-Imam An-Nawawi menukilkan sebagiannya. Nah, kita baca lebih lengkap Al-Baqarah 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini sudah tadi kita baca. Sudah kita baca ya tadi. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sungguh pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kehilangan jiwa yang dicinta, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kata Allah, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, lanjutan ayatnya, siapa orang yang bersabar itu? Allah menjelaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar, yang berhak diberi kabar gembira dari Allah, mereka adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah, mereka kemudian mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nunnya itu dipanjangkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita semua milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita ingat kalimat istirja ini, faham maknanya, kita akan dibuat tenang. Musibah apapun yang menimpa kita, termasuk ketika banyak nikmat yang Allah titipkan, yang Allah limpahkan kepada kita, kita pun tidak akan kebablasan. Kita tetap ada pada jalur yang benar dengan rambu-rambu yang benar. Karena kita faham kalimat ini, kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Lantas apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita bangga-banggakan? Gak ada. Termasuk apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita sedihkan? Gak ada. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Lanjutan ayatnya Al-Baqarah 157. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka berhak mendapatkan salawat dari Rabb mereka, dari Allah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu salawat dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya? Maknanya adalah kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Mereka berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan serta rahmat kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jamaah rahimani rahimakumullah, di surah Al-Baqarah ini ayat 157, di sini disebutkan buah manis dari kesabaran. Terkhusus ketika sabar menghadapi hal-hal yang tidak disukai dan tidak diinginkan. Betul-betul menyabarkan diri, maka ini keutamaannya luar biasa dan sangat banyak. Mulai dari diberi kebaikan dan keberkahan oleh Allah, diberi rahmat, kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla, sampai diberi hidayah. Diberi hidayah, petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita hidup di dunia mendapatkan tiga hal ini, salawat dari Allah yakni kebaikan dan keberkahannya, rahmat dari Allah yakni kasih sayangnya, dan juga hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, hidup kita tenang jemaah. Hidup kita tenang. Apapun masalah yang kita hadapi, hidup kita tenang, dan masalah itu akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini dalam bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajari, kita dididik agar tidak bergantung kepada diri sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jangan pernah kita menggantungkan dan menyandarkan sesuatu kepada kelebihan yang menurut kita ada.
tetapi gantungkan semua, sandarkan semuanya, serahkan semuanya lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Karena hakikatnya kita ini lemah jemaah, kita ini rendah, kita ini kerdil, kecil, dan kita sangat butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk ketika kita bersabar, pada hakikatnya kita sedang betul-betul menghambakan diri kepada Allah, betul-betul mengakui kekerdilan kita, kerendahan kita di hadapan Allah dengan sabar. Makanya tadi orang yang bersabar berhak mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab tentang kesabaran ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bab yang menyebutkan kesabaran ini selain dinukilkan ayat-ayat Allah dari Al-Quranul Karim, penulis juga menyebutkan banyak hadis yang berkaitan dengan kesabaran. Di antaranya yang pertama, hadis pertama disebutkan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, dan dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Namanya Al-Harith bin Asim, kunyahnya Abu Malik, nisbatnya Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu atau bersuci itu setengah dari keimanan. Syatr itu setengah bagian, nisfu, ya, nisful iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah, bertahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tamla'ul mizan, ini akan memenuhi mizan timbangan. Nanti di akhirat ada mizan timbangan. Timbangan yang memiliki dua kifah, kata Rasulullah, memiliki dua daun timbangan. Seperti apa wujudnya, bentuknya, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kita ucapkan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita hanya diwajibkan untuk meyakini di akhirat sana ada mizan yang memiliki dua daun timbangan. Nah, ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dua kalimat ini akan memenuhi apa-apa yang ada antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Betapa mulia dan utamanya dua kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah. Bisa memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Ingat, salat adalah cahaya. Maka kalau kita ingin diterangi, kita ingin mendapatkan cahaya dalam hidup kita dunia akhirat, jaga salat kita. Dan tidak hanya dikerjakan begitu saja, tidak hanya dijaga waktu dan pelaksanaannya, tetapi jadikan salat kita itu berkualitas. Salah satu triknya agar kita bisa menggapai dan mencapai salat yang berkualitas, hendaknya kita menganggap salat yang kita kerjakan itu adalah salat terakhir kita di dunia. Sebagaimana nasihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada putranya, wahai putraku, salli salata muwaddi', salatlah engkau ketika akan salat, salatlah engkau ketika akan salat seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia setelahnya. Ketika engkau akan salat, rasakan, anggap dan yakini bahwa setelah ini engkau tidak akan salat lagi. Engkau akan mati berpisah dengan dunia. Maka pasti seorang hamba akan menghadirkan salat yang betul-betul berkualitas lahir batinnya. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah
burhan, ya, petunjuk. Was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah cahaya yang memiliki panas, ya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an bisa menjadi pembelamu atau yang menuntutmu. Tergantung Al-Qur'an ini kita amalkan atau tidak. Kalau kita amalkan, Al-Qur'an akan menjadi pembela kita. Tetapi kalau Al-Qur'an kita abaikan, justru Al-Qur'an akan menuntut kita sehingga kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillah. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu akan pergi. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha, dan setiap manusia itu akan menjual jiwanya. Apakah dia akan memerdekakan, menyelamatkan jiwanya, atau dia akan membiarkan jiwanya binasa. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis pertama yang Al-Imam An-Nawawi sebutkan dalam bab tentang kesabaran di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, tadi titik poin pembahasan kita adalah was-sabru diyaun, dan kesabaran itu adalah cahaya. Bedanya nur dengan diya. Nur itu cahaya seperti yang muncul dari bulan purnama, itu cahaya. Nur namanya. Cahaya yang disertai dengan kesejukan, adem gitu ya. Tetapi kalau dia, nah ini cahaya seperti muncul dari matahari, cahaya yang memiliki rasa atau sifat panas, ya, seperti itu. Yang pasti kesabaran itu cahaya. Memang rasanya panas, ya kan? Orang ketika sabar, dia harus menahan amarah, dia harus menahan emosi, dia harus mengendalikan lisannya, mengendalikan tangannya, menahan dirinya. Panas rasanya, tetapi akan bercahaya seperti matahari, panas tetapi akan bermanfaat cahayanya. Sabar pun seperti itu. Sabar itu seseorang ada dalam posisi panas, tetapi dengan sabar dia akan mendapatkan cahaya yang menyelamatkannya biidznillah ta'ala. Belum lagi para ulama menyebutkan as-sabr, asal arti diambil dari sebuah jenis buah-buahan, buah sobar. Buah sobar ini memang rasanya pahit sekali, tetapi ada manfaat, ya, ada manfaatnya. Nah, sabar pun sama seperti itu. Pahit rasanya kalau kita harus bersabar, ya kan? Pahit, tetapi setelah kita menahan diri dengan sabar itu, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kesabaran itu bermacam-macam. Termasuk para ulama juga menjelaskan tentang apa makna sabar yang sebenarnya. Ada kitab yang bagus menjelaskan, mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, yaitu karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafidhahullah ta'ala. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ini salah satu murid senior dari Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki kitab menjelaskan atau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini dengan nama kitab Bahjatun Nadhirin. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin. Beliau Syekh Salim Al-Hilali hafidhahullah menerangkan apa sih sabar itu, apa maknanya, apa definisinya. Sabar adalah, kata beliau hafidhahullah, menahan jiwa agar senantiasa taat kepada Allah dengan menjaga ketaatan terus menerus, memperhatikannya dengan cara ikhlas. Jadi sabar itu butuh keikhlasan. Dan tentang ikhlas sudah diterangkan di bab pertama dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin. Kemudian memperbaiki ketaatan dengan ilmu. Maka untuk sabar kita harus belajar ilmu agama, butuh ilmu agama. Makanya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh susah untuk sabar karena tidak punya ilmu agama. Dan mencegah jiwa dari perbuatan maksiat, orang yang bersabar dia bisa meninggalkan maksiat. Berbeda dengan orang yang tidak sabaran.
pasti jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke dalam maksiat. Dan menguatkan jiwa agar senantiasa tegar dalam menghadapi gempuran-gempuran syahwat dan melawan hawa nafsu. Orang yang bersabar, dia tidak akan termakan oleh hawa nafsunya. Dia tidak akan diperbudak oleh hawa nafsu, justru dia yang mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya. Serta dia ridha terhadap qada dan takdir Allah tabaraka wa taala tanpa ada keluh kesah. Ini makna sabar menurut Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Ternyata begitu luas ya makna sabar itu jamaah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau juga menjelaskan definisi sabar. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, sabar adalah menahan jiwa agar senantiasa taat kepada Allah. Ini pasti nomor pertama yang disebutkan dalam definisi sabar. Menahan diri untuk taat kepada Allah, selalu taat terus menerus. Dan menahan jiwa dari berbuat maksiat, dan menahan jiwa dari rasa tidak ridha terhadap takdir Allah, sehingga seseorang bisa menahan jiwanya dari menampakkan rasa jengkel, jemu, bosan, marah dan selainnya. Nah, dari penjelasan para ulama tadi, jamaah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala, Allahumma amin. Kita bisa menyimpulkan bahwa kesabaran itu ada 3 jenis. Dan kita dituntut untuk bersabar dalam 3 hal ini. Pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Harus sabar ketika beramal saleh. Taat kepada Allah dan Rasulnya harus sabar. Kedua, sabar ketika meninggalkan dan menjauhi maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Yang ketiga, sabar menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Ujian, musibah, bencana, dan lain sebagainya. Ini 3 jenis kesabaran yang para ulama menjelaskannya dan wajib kita pegang kesabaran dalam 3 hal ini. Yang pertama, sabar dalam hal apa? Taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam hal apa? Meninggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam hal menghadapi ujian dan musibah. Fahami 3 hal ini, pegang kesabaran dalam 3 hal ini, niscaya kita akan bahagia dan selamat. Sabar ketika taat kepada Allah, salat, puasa, sedekah, berakhlak mulia, bakti kepada orang tua, mendidik keluarga dengan agama, mendidik anak-anak dengan ilmu agama. Ini butuh kesabaran semua. Orang yang gak sabar gak mungkin bisa beramal soleh, gak mungkin bisa taat dan mendengar kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar meninggalkan dan menjauhi maksiat dan dosa. Meninggalkan riba, meninggalkan khamar, meninggalkan ucapan yang kasar, meninggalkan zina, meninggalkan kesyirikan, ya, maksiat, dosa yang lainnya. Orang yang tidak sabar gak bisa jauh dari dosa-dosa. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Ketika ada bencana alam atau musibah apapun, walaupun hanya sekadar sakit gigi, ya, atau sakit demam, sabar dihadapi. Maka dia akan betul-betul bisa menghadapinya dengan penuh keridhaan. Ini jamaah 3 jenis sabar yang harus kita fahami dan kita pegang agar kita terus bisa bersabar di 3 keadaan ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah pertemukan kita di momen kebaikan lagi di pekan depan insyaallah taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.